Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah pada hari ini di hari yang ke-82 tanggal 23 Maret tahun 2025. Khotbah pada minggu ini yang diambil dari Almanak HKBP diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Dengan perikop tidak bertobat binasa, dosa dan penderitaan. Demikian bunyinya. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Itulah pembacaan firman Tuhan pada hari ini, itu khotbah minggu ini. Sekarang kita masuk dalam apa makna dan pesan moral serta pembelajaran dan conclusion daripada perikop ini atau ayat yang kita bacakan tadi. Namun sebelum kita masuk dalam ayat yang kita sampaikan, saya tetap menekankan bahwa selama bulan Maret ada pedoman yang harus kita jalankan dengan topik menyebarkan cahaya kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kemurahannya melalui iman dan pertobatan. Sangat erat hubungannya dengan khotbah minggu ini. Bertobat, tanpa bertobat binasa. Dan topik dalam satu bulan ini dijabarkan di dalam Matius pasal 5 ayat 16. Dikatakan bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itulah yang bisa kita lihat dalam topik satu bulan Maret. Terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapa di surga.
sungguh-sungguh bagus dalam pedoman kita 1 bulan. Sekarang kita masuk dalam khotbah pada hari ini. Kita mau melihat apa makna daripada perikop ini. Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan 6 mengajarkan, ayat 1 sampai dengan 5 itu mengajarkan kita tentang pentingnya pertobatan dan sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi di sini menekankan kepada pertobatan dan sikap rendah hati. Nah, kemudian bukankah tanda bahwa mereka mengatakan itu lebih berdosa? Jadi ada pembicaraan tadi mengatakan bahwa mereka mengalami itu lebih berdosa. Pada tadi ada yang ditimpa reruntuhan, ada 18 orang meninggal Apakah mereka mengalami itu lebih berdosa daripada orang lain? Dikatakan oleh Yesus tidak, melainkan sebagai pengingat bahwa setiap orang perlu bertobat. Jadi bencana yang dialami, situasi dan banyak menimbulkan korban, apakah mereka berdosa? Yesus mengatakan tidak seperti itu. Tapi bencana itu adalah untuk sebagai pengingat bahwa kebesaran Tuhan harus kita akui. Dan apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan pasti mengetahuinya. Dan rencana Tuhan harus kita menyalaminya, supaya di dalam hidup kita ini tetap bersandar kepada Tuhan. Nah, kemudian apa pesan moral daripada perikop ini? Yesus mengatakan perlunya bertobat. Tanpa pertobatan kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Hal ini mengajak kita untuk melihat kehidupan kita secara mendalam dan memahami bahwa setiap pengalaman baik dan buruk dapat menjadi pengingat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi apa yang kita alami, baik itu buruk, jadi suka dan duka, semua itu harus berfokus untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, kemudian apa yang kita ambil pembelajaran dari perikop ini? Pertama, yaitu pertobatan adalah suatu keharusan untuk semua orang terlepas dari situasi yang dihadapi. Jadi ini disampaikan oleh Yesus pada saat datang murid-muridnya dan mereka itu adalah menuju sesuatu yang akan dilihat, apa masalah yang dihadapi. Dan tadi sudah jelas dikatakan, tanpa pertobatan tidak akan masuk ke kehidupan yang kekal dan sejati. Nah, kemudian yang kedua, bencana yang dialami banyak orang tidak selalu mencerminkan hukuman dari Tuhan. Jadi bencana-bencana yang datang, apakah banjir, gunung meletus, dan juga adalah gempa bumi atau tsunami, itu bukan merupakan hukuman. Tidak selamanya mencerminkan hukuman dari Tuhan. Tetapi
bisa juga menjadi kesempatan bagi kita untuk merenungkan hidup kita masing-masing. Jadi situasi itu akan kita renungkan. Siapa kita di hadapan Tuhan? Siapa kita di hadapan manusia? Dan siapa kita di hadapan alam semesta ini? Ya, maka ada lagu Ewit Gidi mengatakan, mungkin Tuhan sudah bosan melihat tingkah laku kita. Ya. Nah, maka dikatakan bertanya kepada rumput yang bergoyang dengan kejadian gitu. Maksudnya supaya kita merenung dengan kejadian-kejadian yang datang, yang diberikan oleh Tuhan. Itu adalah kebesaran Tuhan. Hal ini membuat kita untuk merenung. Ini menandakan bahwa Tuhan menginginkan kita untuk hidup dalam hubungan yang benar dengannya. Dan tindakan pertobatan merupakan langkah penting dalam proses itu. Jadi dengan adanya kita lihat bencana-bencana itu untuk membuat kita semakin bertobat dan sadar. Kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa manusia. Pembelajaran yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari kita seharusnya memikirkan apakah hidup kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, sesuaikah hidup kita dengan kehendak Tuhan? Dan berusaha untuk memperbaiki diri. Kalau belum sesuai, mari kita memperbaikinya dengan jalan pertobatan. Itulah kunci daripada khotbah minggu ini. Nah, kemudian dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 3 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, tidak. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang sama. Jadi kalau kita lihat dalam ayat 3 itu dikatakan tadi tidak, karena Yesus menjawab mereka, kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Itulah dijawab Yesus, tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita seharusnya memiliki apakah hidup kita sudah sesuai dengan Tuhan. Nah, dalam Injil Lukas ini pasal yang ke-13 ayat 3 ditekankan lagi. Dan ditekankan. Tadi jawaban Yesus, apakah dosa mereka lebih banyak? Yesus mengatakan tidak. Tetapi aku berkata kepadamu tidak. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang sama. Jadi kalau tanpa pertobatan, maka kebinasaan akan jadi. Itulah dikatakan dalam pembelajaran yang keempat. Pembelajaran yang kelima, Yesus mengingatkan bahwa tanpa pertobatan kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi kehidupan yang kekal itu Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, akulah roti yang hidup. Barang siapa percaya kepadaku, tidak akan kelaparan. Datang kepadaku, tidak akan kehausan. Jadi, apakah dalam hal kehausan dalam jasmani? Tentu tidak. Dalam spiritualitas kita. Untuk kebutuhan rohani. Untuk hidup
yang kekal. Percaya dan datang kepada Yesus, tidak akan kehausan dan tidak akan kelaparan. Itu adalah jaminan dari Tuhan. Dan ini nanti kita lihat dalam prakhotbah atau epistel kita yang disampaikan Nabi Yesaya, ya, bahwa dikatakan Tuhan sumber kehidupan, ya. Nah, kemudian pembelajaran yang ke-6, Yesus ingatkan kita untuk tidak menghakimi orang lain berdasarkan nasib atau keadaan mereka. Jadi jangan menghakimi. Kalau kita melihat nasibnya demikian, jangan pernah menghakimi dalam situasi kondisi apapun terhadap seseorang. Biarlah Tuhan yang menjelaskannya. Ya. Jangan karena nasibnya buruk, wah langsung kita hakimi. Oh iya, makanya janganlah. Jangan. Ya. Tapi kita harus mengatakan kita kebesaran Tuhan. Semua itu adalah kehendak Tuhan. Apapun nasib seseorang, bagaimanapun keadaannya, kita harus mengatakan kebesaran Tuhan. Jangan menghakimi atau memblame. Wah, makanya jangan. Misalnya kita lihat seseorang terpuruk, lantas kita bilang, iya karena kamu tidak ini. Sehingga nanti terjadi seperti Nabi Ayub. 3 temannya, ya, Sofar, Bildad, dan Elihu, yang mengatakan tidak mungkin orang yang tidak bersalah kena hukum seperti diderita oleh Ayub. Ternyata mereka semua salah, paradigmanya salah, kerangka berpikirnya salah. Kerangka berpikir Tuhan lebih besar daripada kerangka berpikir manusia. Itu disampaikan dalam prakhotbah atau epistel, ya. Cara berpikir Tuhan lebih luas daripada manusia. Maka manusia menganggap kadang-kadang, ya, kalau datang penderitaan seseorang langsung menjudge atau menghakimi. Jangan sampai menghakimi. Ini pesan Yesus, ya. Yesus ingatkan kita untuk tidak menghakimi orang lain berdasarkan nasib dan keadaannya. Jadi jangan karena melihat fisiknya lemah atau fisiknya sakit langsung kita menghakimi, jangan. Ya. Tuhan punya rencana lebih besar pada diri setiap manusia yang hidup di dunia ini. Pembelajaran yang ke-7 adalah setiap pengalaman baik dan buruk, ya, dapat menjadi pengingat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi pengalaman-pengalaman yang kita alami, baik itu buruk, baik itu baik, semua itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan kalau pengalaman baik kita lupa kepada Tuhan. Kalau pengalaman buruk kita ingat, jangan. Baik atau buruk, apa yang kita alami selalu hubungan intim dengan Tuhan. Itulah pembelajaran daripada perikop ini. Sekarang kita masuk dalam conclusion, ya. Apa conclusion daripada perikop ini? Namun sebelum kita masuk dalam conclusion, kita melihat dulu apa yang terdapat di dalam epistel atau prakhotbah, ya. Tuhan menawarkan belas kasihan. Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan 9. Apa makna daripada perikop ini? Mari kita lihat. Mengajak kita untuk mendengarkan panggilan Tuhan agar menerima berkat dan kehidupan yang diberikannya. Jadi di sini ada fokus interest, ya. Dikatakan adalah mendengarkan panggilan Tuhan agar menerima berkat. Nah, mendengarkan panggilan Tuhan. Di sini dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 dikatakan, ya, kita jadilah pelaku firman. Bukan hanya mendengar saja. Sebab kalau tidak demikian, kita sama dengan menipu diri sendiri.
Jadi kita bisa jadi menipu diri sendiri apabila kita mendengar firman tapi tidak menjalankannya. Kita sama dengan penipu. Yakobus pasal 1 ayat 22. Itu dikatakan jelas. Nah, di sini juga dikatakan maknanya adalah mendengarkan panggilan Tuhan agar menerima berkat dan kehidupan yang diberikannya. Jadi kehidupan kekal yang akan kita terima kalau kita mendengarkan dan memahami firman Tuhan. Pesan moralnya adalah hal ini mengingatkan kita akan kasih dan kemurahan hati Tuhan yang tak terbatas bagi semua orang yang haus akan kebenaran dan keselamatan. Bagi orang yang haus akan kebenaran dan keselamatan, kasih Allah tidak terbatas. Maka dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan ya, Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Jadi hanya kalau kita memiliki kasih, hubungan baik kita dengan Allah menjadi sempurna. Kemudian apa pembelajaran dari epistel atau prakhotbah hari ini? Di sini ada 3 bagian besar ya yang bisa kita lihat, bahkan 5. Haus, lapar, datang pada Tuhan. Ya. Nah, jadi itu dikatakan Tuhan menekankan pentingnya mendengarkan dan mengikuti firman Tuhan, dan kemudian untuk datang menerima air susu. Jadi dalam pasal 55 ayat 1 dikatakan Tuhan mengundang setiap orang yang merasa lapar dan haus untuk datang dan menerima air susu dan makanan tanpa bayar. Wah, ini bukan main indahnya. Tanpa bayar. Tapi di mana itu terjadi? Apakah di zaman sekarang? Itulah di The New of Jerusalem. Allah mengundang kita semua dalam perjamuan pesta. Dan Allah menyediakan daging-daging yang gemuk-gemuk dan anggur yang berkualitas. Pada saat Tuhan Allah memimpin dunia ini. Dan di sana hanya ada satu pemimpin. Jadi jangan lagi kepada apologi mempermasalahkan apakah Tritunggal, 3 Tuhan. Tidak. Dalam The New of Jerusalem dan pemerintahnya di kota Sion selama-lamanya, hanya ada satu Tuhan yang memimpin seluruh dunia. Itulah di The New of Jerusalem. Tidak ada lagi orang yang menyangka bahwa ada 3 Tuhan, tidak. Walaupun ada 3 penjabaran, ya, Trinitatis itu adalah manajemen daripada Allah sendiri. Kenapa? Waktu dia bertahta di surga, dia melihat semua manusia. Dan ada kesalahan, dibuat air bah, mati. Tapi tidak selamanya dia murka. Maka untuk menyelamatkan manusia, datanglah Yesus sebagai juru selamat dan keberadaan Allah di dunia ini. Itu sudah dikatakan jelas. Yesus mengatakan, melihat saya sama dengan melihat Allah. Jadi tidak usah ragu-ragu lagi. Nah, itulah manajemen daripada Tuhan Allah. Nah, kemudian setelah Yesus naik ke sorga pada hari yang ke-40, dia naik ke surga. Dia berjanji, saya akan mengirim Roh Kudus kepadamu supaya ada menolong dan membantu kamu untuk memelihara imanmu setiap saat. Bangkit dia, naik ke surga. Hari yang ke-50, 10 hari setelah kebangkitannya, dikirimlah Roh Kudus di Yerusalem. Di sana semua murid-murid Yesus berkumpul di Yerusalem pada satu tempat. Sehingga dengan kedatangan Roh Kudus, mereka semua berbahasa yang tidak dimengerti, tapi tidak dari semua bahasa bangsa-bangsa, orang melihat itu mabuk, kata masyarakat Yahudi. Oh, mereka mau. Petrus mengatakan, bagaimana mungkin kami bisa mabuk jam 9 pagi? Tidak mungkin. Bahkan pada saat itu, setelah Yesus mengirimkan Roh Kudus kepada semua murid-muridnya, dan Petrus berkhotbah di Yerusalem,
dan 3.000 orang yang bertobat pengikut Kristus. Itulah kekuatan Roh Kudus. Jadi 3 sosok, Allah, Yesus, Roh Kudus, itu adalah satu kesatuan. Dan nanti dinyatakan pada saat di New of Jerusalem, pemimpin hanya satu, tidak ada lagi 3. Karena di situ Roh Kudus, di situ Yesus, di situ Allah. Dan dia sendirilah satu tubuh dan satu kesatuan. Dan tidak ada di situ mengatakan, aku yang lebih hebat, kata Yesus. Aku yang lebih populer, kata Roh Kudus. Akulah yang mencipta, kata Allah. Tidak, itu kesatuan yang utuh. Seperti tubuh manusia. Banyak anggota tubuh, tetapi dia adalah suatu kesatuan. Demikian juga nanti dalam the New of Jerusalem. Kedatangan Allah menjadi satu dan satu Tuhan untuk seluruh bangsa di dunia. Jadi kepada apologet teman-teman yang lain, nanti kita buktikan kalau Tuhan itu adalah satu di the New of Jerusalem. Di dunia ini tidak usah kita pertengkarkan. Apakah Yesus Tuhan, apakah berapa Tuhan? Tidak perlu. Nanti kita buktikan di the New of Jerusalem bahwa hanya ada satu Tuhan yang memimpin seluruh bangsa-bangsa di dunia dengan mempersatukan sorga, penduduk sorga, dan juga penduduk dunia yang masih ada. Nah, itulah ya pembelajaran yang kita lihat dalam prakhotbah. Nah, kemudian wawasan luas, ya, artinya wawasan luas bahwa pikiran Tuhan lebih luas daripada manusia. Itu dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9, ya. Nah, kemudian mendengar dan pelaku firman. Artinya dengarkanlah. Jangan hanya mendengar, tapi lakukanlah. Ini tertulis di dalam Yesaya pasal 55 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Nah, dalam Perjanjian Baru, Yakobus pasal 1 ayat 22 dikatakan, bukan hanya pendengar saja, tetapi juga harus pelaku firman. Kalau bukan demikian, kita bisa jadi menipu diri sendiri, ya. Nah, itulah prakhotbah yang sangat berkaitan dengan khotbah minggu ini. Pertobatan adalah jalan untuk bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Tanpa bertobat, dia akan binasa. Sekarang kita masuk dalam conclusion atau kesimpulan dalam khotbah hari ini, dengan saya mengajukan 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana cara konkret untuk menerapkan pertobatan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara konkret untuk menerapkan pertobatan? Nah, mari kita lihat. Pertobatan dalam kehidupan sehari-hari merupakan wujud nyata dari iman yang transformasi oleh kasih Tuhan. Jadi adanya transformasi kasih Tuhan kepada kita, sehingga pertobatan dalam kehidupan sehari-hari merupakan wujud nyata dalam iman. Itu yang dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 17, ya. Nah, kemudian ini menyiratkan bahwa setiap individu dipanggil untuk mewujudkan perubahan sikap dan perilaku yang lebih selaras dengan ajaran Kristus. Jadi sikap kita, perilaku kita harus selaras dengan ajaran Kristus atau karakter daripada Tuhan yang mengutamakan kasih. Bahkan musuh pun harus dikasihi dan didoakan. Inilah falsafah daripada karakter Tuhan adalah kasih. Nah, dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, akhirnya saudara-saudara, apapun yang benar, apapun yang mulia, apapun yang adil, apapun yang suci, apapun yang manis, apapun yang patut dipuji,
Pikirkanlah hal-hal itu. Jadi ayat ini kita diajak ya untuk fokus pada hal-hal yang positif dan baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian ya, pertobatan akan terwujud melalui tindakan dan pola pikir yang positif dan selaras dengan nilai-nilai Kristiani. Jadi sikap perilaku positif itulah yang membawa kita ke dalam pertobatan dan sesuai dengan nilai-nilai Kristiani ya. Nah, kemudian mengubah cara berpikir kita menuju hal-hal yang positif dapat membawa transformasi yang signifikan dalam perilaku dan interaksi dengan orang lain. Jadi adanya ya transformasi dengan berpikir positif itu akan membawa kita yang signifikan dan transformasi iman dalam menuju pertobatan. Nah, itulah jawaban bagaimana cara langkah konkret untuk menerapkan pertobatan dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir positif. Norman Peale mengatakan, the amazing thinking result of positive. Berpikirlah positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu akan mengarah kepada pertobatan yang sempurna. Pertanyaan kedua, apa yang bisa dipelajari dari pengalaman orang lain mengenai pentingnya pertobatan? Apa? Pengalaman apa yang bisa kita lihat dengan adanya pertobatan dari orang lain? Nah, mari kita lihat. Pertobatan merupakan aspek paling dalam kehidupan Kristen yang menggambarkan ya bahwa perubahan hati dan pikiran menuju arah yang lebih baik melalui pertobatan seseorang diundang untuk kembali kepada Tuhan, mengakui kesalahan dan berusaha untuk hidup sesuai dengan ajarannya. Jadi dalam hal pertobatan itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu kuncinya. Menyenangkan hati Tuhan. Kembali kepada ajaran yang bisa dari ajaran-ajaran Alkitab yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan itu bisa kita lihat dari pengalaman orang lain mengenai pentingnya pertobatan. Siapa? Kalau kita lihat dalam Alkitab yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita lihat Nuh menyenangkan hati Tuhan. Ya. Ibrahim menyenangkan hati Tuhan. Daud menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Daud ada pernyataan yang sangat spektakuler dari Daud. Ya. Apa dikatakan? Ya, kemurahan dan kebajikan seumur hidup mengikuti aku. Dan aku berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah kehebatan Daud. Pengalaman hidup Daud ya, yang mengatakan bahwa dia rumah Tuhan sepanjang masa, berada di rumah Tuhan, dirinya. Kita lihat pikiran-pikiran Daud yang sangat brilian. Inilah pengalaman-pengalaman yang bisa kita ambil dari orang lain. Pertobatan itu menuju kepada kehidupan yang kekal. Nah, Kisah Para Rasul 3 ayat 19 dikatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi jelas, maka dan Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik ya. Ya, dalam Yehezkiel pasal 11 ayat 33 tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi pertobatan supaya dia hidup. Jadi jangan menyangka kalau sudah orang mati itu tidak. Walaupun orang jahat sekalipun tidak senang kalau Tuhan dia mati dalam kejahatannya. Maka ya, kalau di dalam HKBP orang yang sudah sekarat
perlu diadakan perjamuan kudus. Bukan berarti untuk mempercepat meninggal, tidak. Supaya dia kembali kepada Tuhan. Jadi kepada semua teman-teman, kalau diminta oleh para roh untuk perjamuan kudus pada saat keluarga kita dalam sekarat, terima dengan baik. Karena dengan jalan itu dia bisa senang hatinya dan kehidupan kekal yang akan diterima. Nah, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ayat ini menekankan pentingnya kesadaran dan tindakan untuk bertobat sebagai syarat untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Jadi pertobatan bukan hanya sekedar penghapusan, bukan hanya pengakuan akan kesalahan, tetapi juga pertobatan adalah merupakan langkah awal menuju pemulihan hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi pertobatan itu bukan hanya pengakuan dan untuk pengampunan dosa, tidak, tetapi membuat hubungan yang lebih akrab dengan Tuhan. Itulah arti pertobatan. Nah, kemudian dikatakan dalam Roma pasal 2 ayat 4, kita diajarkan bahwa kebaikan Tuhan membawa kita pada pertobatan, menggambarkan bagaimana kasih-Nya menjadi motivasi bagi kita untuk berubah. Jadi yang membuat kita termotivasi itu adanya kasih daripada Tuhan. Kalau kita sudah bicara masalah kasih, maka hidup kita termotivasi setiap hari, apapun yang kita lakukan. Nah, inilah jawaban apa yang bisa dipelajari dari pengalaman orang lain mengenai pentingnya pertobatan. Jadi kasih Allah lebih besar dari segalanya, maka kita diminta untuk tetap bertobat sebagai langkah awal untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Jadi pertobatan itu langkah awal menjalin hubungan dengan Tuhan. Contoh, yang bertobat itu yang paling spektakuler adalah Saulus berubah menjadi Paulus, dan dia menyatakan, habis gelap, terbitlah terang. Dan terangnya sekarang bersinar kemana-mana. Tapi ada orang mengatakan, wah itu palsu, itu rasul palsu. Jangan kita berpikir seperti itu. Tapi kita lihatlah apa yang diperbuat oleh Paulus. Kalau ada mengatakan dia palsu dan ia adalah merupakan cuplikan, kita lihat perbuatannya. Habis gelap, terbitlah terang. Waktu dia menganiaya orang Kristen dan menganiaya pengikut-pengikut Yesus, dia berada dalam kegelapan. Tapi setelah Yesus memanggil dia, Saulus, Saulus, siapa yang kau yang sakiti? Yesus mengatakan, aku. Paulus langsung bertobat, maka dia menjadi pekabaran Injil yang sangat spektakuler oleh Paulus. Bahkan lebih besar dari waktu Yesus berada di dunia. Paulus malah lebih kok. Dia di penjara pun dia pernah disiksa, dipukul, dan terdampar kapal di laut. Tapi dia tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah yang kita lihat. Pengalaman orang dalam pertobatan Paulus yang paling konkret sebagai role model kita dalam pertobatan untuk menerima kasih Yesus. Sekarang pertanyaan ketiga. Mengapa seringkali kita merasa sedikit merasa sulit untuk meminta maaf? Kenapa kita sulit meminta maaf atau bertobat di hadapan Tuhan? Nah, ini kadang-kadang ini terjadi nih. Kita sulit kalau kita udah benci, bicara pun tidak. Bahkan mardomu di tanwarara petaho, sulit minta maaf. Nah, kenapa sulit meminta maaf? Mari kita lihat Meminta maaf atau bertobat di hadapan Tuhan seringkali dianggap sulit, sering. Nah, terutama ketika kita harus menghadapi kesalahan dan ketidakcukupan kita sebagai manusia. Jadi artinya kita sadar, saya manusia biasa, bukan malaikat. Banyak orang mengatakan seperti itu. Saya manusia biasa, bukan malaikat. Jadi sulit untuk memaafkan. Padahal
tidak mengenal kasih, tidak mengenal Tuhan. Tidak memaafkan, jangan katakan saya kenal Tuhan. Ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Tuhan. Nah, di sini kenapa kita sulit memaafkan orang pada saat ya keberadaan kita yang bukan malaikat, kata orang ya. Nah, di sini dikatakan dalam 1 Yohanes ya pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan ya menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dan dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi artinya di sini adalah adanya pengakuan. Nah, maka dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini pernyataan. Kalau ada orang tidak memaafkan orang lain, jangan pernah menyebut doa Bapa kami. Jangan. Saya ajarkan, saya anjurkan kepada teman-teman yang tidak mau mengampuni orang lain, jangan pernah menyebutkan doa Bapa kami. Karena di sana jelas dikatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada. Jadi kalau ada orang mengatakan mardum di tanah orang tidak perlu bicara, jangan. Ya, jangan. Di sini sudah dikatakan. Nah, kemudian dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, semua orang telah berbuat dosa, tetapi kasih karunia Allah tidak terhingga bagi mereka yang dengan tulus dan datang kepadanya. Jadi semua orang sudah berdosa, tetapi kasih setia Allah tidak terbatas. Siapa yang datang kepadanya, dia akan diampuni. Dan seperti Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Ya. Datang kepadaku tidak akan kelaparan. Percaya kepadaku tidak akan kehausan. Artinya semua terpenuhi kalau kita datang dan percaya kepada Yesus. Nah, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga apa yang kita ambil dari perikop ini bertobat untuk tidak binasa dan juga menjalin hubungan yang baik dan intim dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.